Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, pengusir lawan, penghimpun kawan, pejuang 45. Para veteran adalah pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pengorbanan mereka baik tenaga, waktu maupun nyawa adalah warisan yang harus selalu kita kenang dan hargai. Tanpa mereka kita tidak akan menikmati kebebasan dan kemajuan seperti saat ini. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada para veteran. Salah satu cara menghargai jasa mereka adalah dengan memberikan perhatian dan dukungan, baik dalam bentuk bantuan materi maupun moral. Kita bisa mengunjungi mereka, mendengarkan cerita perjuangan mereka, atau bahkan sekadar memberikan ucapan terima kasih. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu memastikan kesejahteraan mereka melalui program kesehatan dan tunjangan yang layak. Di sisi lain, kaum jompo juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Banyak dari mereka yang hidup dalam keterbatasan, baik secara ekonomi maupun sosial. Sebagai masyarakat yang peduli, kita harus mau berbagi dengan mereka, entah melalui donasi, bantuan pangan, atau dengan meluangkan waktu untuk menemani mereka. Seringkali, perhatian kecil seperti senyuman atau sapaan hangat bisa memberikan kebahagiaan yang besar bagi mereka. Menghargai para veteran dan peduli terhadap kaum jompo bukan hanya soal kebaikan hati, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga. Mari bersama-sama menunjukkan rasa hormat dan kepedulian kita, karena mereka adalah bagian penting dari sejarah dan kehidupan kita saat ini. Sejak kecil, Haji Muhammad Yosutomo telah memiliki cita-cita mulia membantu orang lain yang memerlukan. Rasa empati dan kepedulian sudah tertanam dalam dirinya sejak usia dini, membuatnya selalu ingin berbagi dan meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Haji Muhammad Yosutomo dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal ini menjadi prinsip hidupnya hingga dewasa, mendorongnya untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama dalam membantu para pejuang bangsa dan kaum jompo. Sejak kecil, saya selalu bercita-cita bisa membantu orang lain. Melihat mereka tersenyum dan mereka terbantu adalah kebahagiaan terbesar bagi saya, ujar Haji Muhammad Yosutomo. Dengan tekad dan ketulusan hati, Haji Muhammad Yosutomo terus mewujudkan cita-citanya melalui berbagai aksi nyata, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Haji Muhammad Yosutomo, seorang tokoh yang dikenal atas dedikasi dan kepeduliannya terhadap para veteran dan kaum jompo, dianugerahi bintang kehormatan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Pusat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam membantu dan memperhatikan kesejahteraan para pejuang bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan. Sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap para veteran, Haji Muhammad Yosutomo aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memberikan bantuan dan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kepeduliannya juga tercermin dalam perhatiannya terhadap kaum jompo dengan berbagai inisiatif yang memastikan mereka mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak.
penganugerahan bintang kehormatan bagi Haji Muhammad Yahya merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian beliau dalam menjaga semangat nasionalisme serta memperjuangkan hak-hak para veteran dan lansia. Dengan penghargaan ini diharapkan semangat kepedulian terhadap para pejuang bangsa terus tumbuh dan menginspirasi generasi mendatang. Haji Muhammad Yahya adalah sosok yang selalu menaruh hormat dan kepedulian mendalam terhadap para veteran, pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Baginya, veteran bukan sekadar saksi sejarah tetapi juga simbol ketangguhan, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih bagi negeri. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka, Haji Muhammad Yahya aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan para veteran. Ia memahami bahwa penghormatan terhadap mereka bukan hanya sebatas seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti memberikan bantuan, fasilitas kesehatan, serta memastikan kehidupan mereka tetap terjamin di usia senja. Para veteran adalah pahlawan sejati yang harus kita hormati dan hargai. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak akan menikmati kemerdekaan seperti saat ini, kata Haji Muhammad Yahya dalam salah satu kesempatan. Penghormatan yang ia tunjukkan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bagaimana ia berbicara, berinteraksi, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Bagi Haji Muhammad Yahya, memaknai jasa para veteran berarti memastikan semangat perjuangan mereka tetap hidup dalam setiap generasi penerus bangsa. Bagi Haji Muhammad Yahya, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang keberhasilan pribadi, tetapi juga tentang berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama kepada kaum jompo yang membutuhkan perhatian lebih. Baginya, memberikan bantuan, waktu, dan kasih sayang kepada mereka bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan panggilan hati yang membawa kebahagiaan tersendiri. Dalam berbagai kesempatan, Haji Muhammad Yahya selalu berupaya untuk membantu kaum jompo dengan berbagai cara, mulai dari memberikan santunan, menyediakan fasilitas kesehatan, hingga sekadar menyapa dan mendengarkan cerita mereka. Ia percaya bahwa perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling berharga bagi mereka yang telah memasuki usia semakin senja. Senyum dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya juga. Saling berbagi itu bukan soal seberapa besar yang kita beri, tetapi seberapa tulus kita melakukannya, ujar Haji Muhammad Yahya. Dengan semangat berbagi dan kepedulian yang tinggi, Haji Muhammad Yahya terus menginspirasi banyak orang untuk tidak melupakan kaum jompo dan selalu menanamkan rasa empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu tanggung jawab secara moral, secara fisik mungkin tidak semua ya punya. Secara moral saya punya tanggung jawab, kami punya tanggung jawab. Paling tidak kalau mereka meninggal, ya tentunya secara agama masing-masing mendoakan korban pada itulah sebetulnya. Yang kedua ada lagi undergo dari veteran itu adalah pemuda Pancabangsa. Kalau lain berorganisasi masyarakat PPM resmi menjadi keluar besar dari mungkin kalau dia terjadi PPM yang ada di sini diakui adalah Fitriani semua. Jadi zaman nama penyambak itu adalah merupakan sebagai kader pemuda pertemuan yang diresmi ke pemilihan. Ada namanya ini, nama bentor dan sebagainya itu yang namanya organisasi karena berkirim politik. Ya sudah silakan aja, tapi kami tetap berkata kepada sosial. Karena itu betul tadi kita abaikan, tidak ada masalah. Berjuang PPM ya silakan, tapi dengan catatan tidak melanggar adat dan budaya
dari keluarga veteran itu sebenarnya. Saya kalau boleh tanya informasi tentang mungkin ini saya intervensi tidak ya, hanya usulan mungkin Pak Kotok yang tahu tidak, mungkin saya ingin Pak Yusuf dari mana di Jakarta atau masih normal kalau saya ada atau tetap sehat. Sehat alhamdulillah, itu kalau itu kalau saya kalau kami semua saya pikir yang didakwakan adalah pentingnya pertama sekali kami atas nama fokus mengucapkan syukur alhamdulillah. Kami tidak berharap apa-apa di luar jangkauan di bidang kita masing-masing. Harapannya adalah yang pertama kali itu jiwa kami terpelihara, semangat kami terpelihara bukan dalam arti bentuk politik, tapi semangat juang siapapun harus berjuang itu untuk kepentingan kita berbangsa dan berbangsa. Catatannya adalah kalau jauh kepada beliau ini jauh dan indah, dekat tidak berkunjung, ini sebetulnya bangsa ini. Kira-kira itu Pak Toyo ya. Ada tambahan kira-kira? Pada kali terima kasih, selamat datang. Saya lupa mengenalkan itu dua, itu Firman sama ini sekretariat. Beliau adalah asisten yang membantu kami. Beliau dari PPN yang bukan lagi. Dan terakhir adalah masalah veteran-veteran yang ada, kami sadar keberadaan dari sumber masuk. Kami juga berharap sumber masuk tidak seperti 90 tahun yang lalu. Kami lihat, kami berharap sudah ada manajemen modern. Kalau dulu saya mungkin ilustrasi ya, satu-satunya orang di Samarinda yang tidak pernah lepas dari catatan dalam Pak Kotok mungkin sampai Pak. Saya hampir mengamati sendiri bahwa Pak Kotok adalah seorang pencatat, tidak ada duanya ini. Kenapa tertipu? Setahu saya, ya. Kenapa? Beliau memang seperti itu. Mungkin dekade berikutnya sudah pindah ke alat transmisi lain, sekarang dengan HP. Tahun depan masanya kami habis, masa sampai habis, pakai apa lagi? Kita dimulai pada Arab ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang pas, kami mohon maaf. Nah itu berarti kalau memberikan tujuh dan berkembang bersama sesuai dengan pelajaran berlaku. Pada kali itu ada kawan Toyo. Silahkan. Saya tidak perlu protokoler. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jabri, Pak Toyo dan teman-teman sekalian. Kami ini dari manajemen Senior Group. Saya si Anu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jabri, Pak Toyo dan teman-teman sekalian. Kami ini dari manajemen Senior Group. Saya si Anu Sony, satu corporate manager. Pada Ruiz GM-nya Hotel Puri Pak, yang di kesatuan ada Mbak Olin dari marketing, ada Bu Dewi marketing juga, dan Mbak Anila yang orang marketing semua Pak. Pertama kali kami ucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik di sini oleh Bapak-bapak. Adapun tujuan kami ke sini, kami diutus oleh Pak Haji Muhammad Susomo. Karena setiap tahun memang menjelang Lebaran beliau selalu peduli dengan veteran. Jadi kemarin dia telepon, kamu ke veteran karena Bapak nggak bisa pulang, beliau di Jakarta Pak. Alhamdulillah beliau sehat. Ya biasanya kan ada anak beliau juga. Sekarang semua di Jakarta Pak. Ini seperti mungkin orang Jakarta ya. Saya nggak tahu. Jadi beliau mengutus kita tolong datangin bapak-bapak di veteran seperti tahun sebelumnya. Sampaikan salam ke bapak-bapak dari Pak Yusutomo, saling mendoakan bapak-bapak sehat, Pak Yusutomo juga sehat. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Ketua
bagaimana kita menjaga NKRI Pak ya sama-sama itu tetap berkelanjutan. Mungkin setelah Pak Yos dan beliau dan mungkin kami juga nanti generasi penerus yang akan menjaga ini Pak. Nah, seperti biasa Pak Yos sudah menitipkan sedikit variasi di dalamnya. Jangan dilihat nilainya, tapi dilihat seperti Bapak tadi bagaimana beliau selalu peduli kepada Katran dan nanti mohon diterimakan Pak. Itu namanya beliau. Ya. Mungkin itu aja Pak yang mungkin bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ada nggak foto yo? Ya, ada tambahan. Saya juga mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Pak Haji Tomo lekas sembuh. Karena saya itu waktu masih tinggal di CPN, saya termasuk orangnya Pak Tomo juga. Mulai bergerak sampai petani saya jaga di sana. Ya termasuk orangnya seberapa saya waktu kerja di Tangerang, masih dinas. Maka itu mendengar saya. Jadi penasihatnya Pak Tomo juga mendengar saya di sini juga. Baru tinggal Pak Imam itu, ya, saya nggak puaskan di sini. Tapi kalau ada apa-apa, zamannya Pak Haji Tomo masih kuat, pasti golongannya Pak Sahabat terang apa, saya yang dibawa saya, dibawa kemana sih saya itu, sampai bawa data, nembak itu. Jadi masih paham tuh sampai sekarang saya juga utang budi kebaikannya Pak Tomo pada seluruh CPN mulai dari pimpinan saya sampai saya. Jadi saya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pak Haji Tomo dan memberi kesembuhan yang lekas sembuh, bisa sehat kembali, bisa kita ketemu lagi. Pak Haji Tomo itu belum tua, masih muda. Masih awal dulu. Iya. Terima kasih pada saya sedikit apa itu saya tak budi aja. Jadi saya terima kasih kalau sampai kerja anak buahnya masih masih peduli sama tadi kan peduli dengan pacaran itu wajar. Memang mulai saya masih dinas, mulai pacaran Pak Haji Tomo itu memang begitu ya, baik sosial sampai kita juga mengusulkan Pak Haji Tomo mendapat penghargaan dari pacaran. Satu-satunya Pak Haji Tomo yang dapat di sini karena memberikan dengan peduli sama pacaran ini. Kalau itulah tambahan saya. Terima kasih banyak. Baik Pak, kalau itu tentang layanan hormat kita serahkan Pak punya dari Pak Tomo Pak ya. Ya terserah. Pak Toyo, terima Pak Toyo. Pak Toyo terima. Pak Toyo terima. Ya Pak Toyo. Pak ini ya. Bapak yang menyaksikan. Sekretarisnya nggak apa-apa. Ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Bu, terima kasih. Jangan pergi dulu. Doain. Mbak, Terima kasih. Ada lagu Pak ya. terima kasih ya. Silakan. Sebelum ditutup, saya kembali terima kasih banyak kami yang harapan kami juga beliau tetap bertahan sehat sejahtera termasuk generasi ini. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini diridhoi Allah mudah-mudahan berberkah untuk kita semua. Untuk ini saya mohon Pak Misnan sesuai dengan keyakinan dan kemampuan itu kita sama mengucapkan doa. Amin amin ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir li wa li Muhammad wa li sa'iril mu'minin
المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ببلادنا وبكرم الله وبالله بالعزيز اللهم رب الليل والحرام والمسجد الحرام من السلام اللهم إنا نسألك الجزاء والمؤمنين والرزق وطول قبول الموت ورحمة الموت ورحمة الموت اللهم أبعدنا في صراطنا ونجاة من الرسالة اللهم إنا نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم اجعلنا أجرنا واغفر لنا سيدنا محمد وعبده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله من كل Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan semua untuk memanfaatkan masyarakat hari ini mudah-mudahan pada ini menjadi kajian untuk bapak dan tim semuanya semoga berkah dan berkah untuk membangun hati Jokowi. Al-Hazim wa ilahatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa 'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin anta ya Rasulullah wa khairul warithin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal afat wa ta'bilana ya Allah jalla hajat wa tuqaddirna biha min sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuqaddirna biha aqsal ya jami'an khairan fi hayati ba'dina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna wa sallallahu sadana wa qulna wa sabbina wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan beri berkat para pimpinan, bapak-bapak, ibu
Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di suasana yang mulia ini. Saya Syarif Sandi, selaku Corporate General Manager Sini Bapak Ibu, Pak Darwis Suryodono selaku GM Kapolri, Ibu Naila marketing, Bu Dewi marketing, kemudian juga ada Ibu Kartini marketing. Seperti biasa, setiap tahun kami di sini diutus oleh Bapak Haji Muhammad Iskandar dalam menjawab sehat dan sekarang Bapak Ibu semua. Dia belum berkenan sempat hadir di tempat kita karena beliau dan anak posisi lagi di Jakarta. Jadi beliau memutuskan ke sini untuk menyampaikan pertama rasa terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kedua, seperti biasa beliau memberikan kasih sebagai bentuk kepedulian. Jadi saya mau diterima Bapak Ibu, Pak semuanya ini sebagai kepedulian beliau terhadap Bapak Ibu semua. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bagaimana beliau peduli kepada kita setiap tahun, setiap lebaran hadir di sini dan Bapak Ibu semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak kurangnya kami mohon maaf. Hanya kedua bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku kau. Terima kasih.